kami kelompok 4.1, berikut analisis terkait transformasi best practice Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat. Ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Pada tahun 2022, setelah Presiden Jokowi mencabut aturan PPKM, kita sudah tidak lagi diwajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi ketika berada di tempat umum. Nah, kemudian Kemenkes mengembangkan fungsi dari platform Peduli Lindungi menjadi platform Satu Sehat dengan cakupan yang lebih luas. Tapi, sebenarnya apa sih data yang akan disimpan di platform Satu Sehat ini? Lalu, apakah dengan mengintegrasikan data di platform Satu Sehat dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia? Platform Satu Sehat sudah diperkenalkan sejak pertengahan tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan. Platform ini berfungsi untuk menciptakan sistem rekam medis yang terintegrasi secara nasional. Platform Satu Sehat mengintegrasikan seluruh sistem teknologi kesehatan secara terstandar menggunakan standar global FAIR. Integrasi yang akan terjadi dari level fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP hingga fasilitas kesehatan tingkat sekunder serta mandiri. Inilah bukti interoperabilitas melalui platform Satu Sehat. Sistem ini akan memudahkan dokter untuk mengambil tindakan yang paling tepat, terutama dalam keadaan yang darurat. Data juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang paling tepat. Bisa tahu imunisasi yang anak kita udah pakai apa. Kemudian kalau kita dicek darah misalnya di laboratorium contohnya kalau dia masuk datanya ke situ. Kita general check up ke rumah sakit masuk. Bukan hanya data tulisannya, sampai data image, sampai video CT scan MRI-nya masuk. Kalau kita beli obat di apotik, masuk. Kalau kita pakai Apple Watch atau Samsung Watch, masuk. Dalam prosesnya, masyarakat akan lebih dimudahkan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Artinya, masyarakat sudah tidak perlu lagi membawa banyak berkas medis ketika akan mendaftar ke rumah sakit yang baru. Kemenkes akan terus mengembangkan dan memperbaiki platform Satu Sehat dan mengintegrasikan data kesehatan masyarakat ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, meliputi rumah sakit vertikal, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, posyandu, puskesmas, laboratorium, klinik, hingga apotek. Selain itu, Satu Sehat juga akan berintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga akan ada sistem pencatatan tuberkulosis, sistem pencatatan data maternal dan perinatal, imunisasi, sistem rujukan nasional, kesehatan ibu dan anak, hingga sistem informasi manajemen kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. Saat ini, fitur-fitur yang sudah dikembangkan di platform Satu Sehat adalah cek kesehatan gratis, resume medis, catatan kesehatan, deteksi risiko penyakit, vaksin dan imunisasi, kesehatan anak, kesehatan kehamilan, COVID-19, layanan obat dan vitamin, serta kita juga bisa mencari layanan kesehatan melalui platform ini. Dan seperti kata Colbert, with big data comes big responsibility. Kita tentu ingat dugaan kebocoran data yang pernah dialami oleh aplikasi Peduli Lindungi pada November 2022. Kala itu, peretas Bejorka mengklaim bahwa dirinya punya lebih dari 3 juta data pengguna aplikasi Peduli Lindungi yang siap beli. Kebayangkan ngerinya kalau data di Satu Sehat bocor? Tapi tenang, karena menurut Setiaji, staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan, Kemenkes telah bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara untuk menjamin keamanan data para pengguna Satu Sehat.
Keamanan pengguna juga bakal dijamin melalui regulasi dari Kemenkes, yakni pada Permenkes nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan yang menjadi dasar penyelenggaraan satu data kesehatan, serta Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang mewajibkan integrasi data kesehatan ke platform Satu Sehat. Keberhasilan Satu Sehat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang mengoperasikannya, yakni ASN di bidang kesehatan. Untuk itu, diperlukan manajemen ASN yang mampu menyiapkan aparatur dengan kompetensi digital, pemahaman big data, serta etika perlindungan data. Smart ASN adalah kunci sukses transformasi ini. ASN yang adaptif, inovatif, dan profesional dapat memaksimalkan pemanfaatan Satu Sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelatihan, pengembangan karir, dan budaya kerja kolaboratif menjadi fondasi agar ASN mampu menjalankan peran baru di era digital. Dengan sinergi teknologi dan smart ASN, Satu Sehat bukan sekedar platform, melainkan tonggak perubahan menuju tata kelola kesehatan nasional yang modern, transparan, dan juga berorientasi pada masyarakat.